Halo semuanya, kembali berjumpa dengan tutor mata kuliah Biokimia Umum, Community of Research and Education in Biochemistry, CREBS. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pertemuan ke-5, yaitu mengenai struktur dan fungsi asam amino, peptida, dan protein. Silakan dinikmati dan disimak bersama-sama. Asam amino merupakan suatu monomer atau senyawa kecil yang tersusun atas atom C yang mengikat 4 gugus berbeda pada setiap lengannya. Sehingga asam amino merupakan senyawa yang bersifat kiral alias memiliki pencerminan karena setiap lengannya merupakan senyawa yang berbeda kecuali pada satu jenis asam amino yaitu glisin yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, asam amino sendiri terdiri atas atom C yang mengikat 4 lengan. Lengan pertama mengikat atom H, lengan kedua mengikat gugus negatif yang disebut dengan karboksil atau COO-. Selanjutnya gugus amina berupa gugus NH3 positif yang diikat oleh satu lengan lainnya. Dan yang terakhir ialah gugus R alias gugus rantai samping. Di mana gugus rantai samping inilah yang akan membedakan semua jenis asam amino yang ada di alam. Asam amino sendiri merupakan senyawa yang bersifat amfoter karena memiliki dua gugus yang berbeda kepolarannya. Ada yang bersifat negatif yaitu pada gugus karboksil dan ada yang bersifat positif yaitu pada gugus amina. Asam amino dinomori atom C-nya sesuai dengan penomoran atom hidrokarbon pada umumnya, di mana atom C yang paling awal akan diberi nomor 1 dan atom C yang paling ujung akan diberi nomor akhir sesuai dengan jumlah karbon yang ada pada senyawa tersebut. Seperti contoh pada senyawa asam amino lisina itu memiliki 6 atom karbon. Penggolongan asam amino umumnya digolongkan dan dikelompokkannya suatu asam amino itu berdasarkan gugus R-nya alias gugus rantai sampingnya. Di sini dapat dilihat bahwasanya golongan pertama asam amino ialah golongan yang bersifat nonpolar dan rantai sampingnya atau gugus sampingnya merupakan suatu senyawa alifatik sehingga sifatnya nonpolar. Contohnya ialah glisina, alanin, dan valin. Untuk glisin sendiri merupakan suatu asam amino yang paling sederhana dan bukan merupakan suatu senyawa kiral sehingga dia satu-satunya asam amino yang tidak memiliki kiralitas karena atom C-nya mengikat 2 atom H yang sama. Selanjutnya terdapat juga 3 contoh lainnya yaitu untuk leusin, untuk metionin, dan juga untuk isoleusin. Yang ketiga-tiganya bersamaan dengan senyawa yang ketiga sebelumnya sehingga contohnya menjadi 6. Yang mana keenamnya ialah senyawa asam amino yang nonpolar dengan gugus rantai sampingnya ialah senyawa alifatik. Golongan kedua asam amino ialah golongan senyawa asam amino yang memiliki gugus samping berupa senyawa aromatik alias senyawa yang bercincin dan juga memiliki resonansi pada ikatan rangkapnya. Contoh senyawanya ialah fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Keistimewaan daripada senyawa asam amino aromatik ialah dapat menyerap cahaya pada spektrum cahaya tertentu. Dan umumnya ini digunakan untuk analisis asam amino yang bersangkutan menggunakan peralatan spektrofotometri. Golongan ketiga ialah asam amino yang memiliki rantai samping berupa senyawa polar. Akan tetapi senyawa polarnya merupakan senyawa yang tidak memiliki muatan. Senyawa-senyawa asam amino yang memiliki gugus samping senyawa polar tidak bermuatan contohnya ialah serin, treonin, dan cysteine. Untuk cysteine sendiri merupakan salah satu asam amino yang cukup istimewa karena memiliki gugus sulfur sehingga nanti dapat membentuk suatu ikatan yang khas pada struktur proteinnya, yaitu ialah ikatan disulfida atau ikatan antara 2 atom S dari 2 residu cysteine. Selanjutnya terdapat juga contoh-contoh yang lain yaitu prolina, asparagin, dan glutamin.
Golongan selanjutnya ialah asam amino yang memiliki rantai samping berupa senyawa bermuatan positif. Contohnya ialah lisina, arginin, dan histidin. Golongan selanjutnya atau golongan terakhir ialah senyawa asam amino yang memiliki rantai samping bermuatan negatif, di mana asam amino ini memiliki contoh yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Karena bermuatan negatif, maka asam amino ini bersifat sebagai asam Lewis karena dia mampu untuk memenuhi kaidah asam secara Lewis, di mana untuk asam secara Lewis ialah mampu untuk menerima atau menjadi akseptor daripada pasangan elektron bebas. Secara umum, asam amino memiliki beberapa sifat-sifat yang penting untuk diketahui. Yang pertama, asam amino merupakan senyawa yang memiliki gugus polar secara umum, yaitu memiliki gugus COO atau gugus karboksil dan gugus amina, yang kedua-duanya merupakan gugus polar, sehingga secara umum asam amino dapat larut dengan air. Yang selanjutnya, asam amino dapat bereaksi dengan asam atau basa, yaitu disebut dengan senyawa amfoter. Hal ini terjadi karena ketika asam amino berada dalam bentuk bebasnya, maka asam amino akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan zwitterion atau memiliki bentuk ion dwikutub, yaitu akan terjadi ionisasi pada bentuk awalnya, yaitu pada gugus karboksilnya COOH akan terionisasi menjadi COO-, dan pada gugus aminanya pertama awalnya adalah NH2 akan berubah menjadi NH3 positif, sehingga akan terjadi ion dwikutub yang membentuk struktur yang disebut dengan zwitterion. Berikut ini disajikan salah satu contoh titrasi pada suatu asam amino yang paling sederhana, yaitu asam amino glisina. Di sini dapat dilihat bahwasanya ketika sampel glisina dititrasi, di sini dititrasi dengan menggunakan suatu basa, maka akan terbentuk suatu pH yang disebut dengan pH isoelektrik, di mana akan terjadi perubahan pH yang sangat curam pada titik pH tersebut. Pada pH isoelektrik ini terbentuk suatu keadaan di mana keadaan tersebut terjadi ketika jumlah muatan positif dan negatif pada molekul yang dititrasi itu sama, sehingga tidak ada gerakan ion pada senyawa ini bila senyawa ini diletakkan di dalam medan listrik. Nah, akibatnya ialah maka pada pH isoelektrik ini suatu asam amino atau suatu senyawa itu cenderung akan mengendap karena dia tidak memiliki gerakan ion, sehingga dia akan mengendap dan tertarik oleh gravitasi menuju ke bawah. Atau dalam kata lain akan mengendap di dasar wadahnya pada pH isoelektrik ini. Untuk pH isoelektrik sendiri itu dirumuskan dengan setengah dikali pK1. pK1 itu ialah pK saat dia kondisinya asam dengan penjumlahan dengan pK2, yaitu pK saat kondisinya telah mencapai basa. Di sini juga terdapat sifat asam amino selanjutnya, yaitu mengenai stereokimianya. Tadi telah disebutkan bahwasanya asam amino merupakan suatu senyawa yang bersifat kiral karena pada umumnya ya, kecuali pada senyawa asam amino glisina. Karena asam amino glisina itu dia memiliki dua atom H yang terikat pada atom C-nya. Oke, untuk asam amino secara umum dia bersifat optis aktif. Karena dia bersifat kiral, maka dia mampu untuk mempolarisasikan cahaya pada bidang tertentu. Namun pada umumnya akan kita ketahui bahwasanya untuk stereokimia suatu senyawa itu terdapat dua. Yang pertama ialah senyawa dextro yang digambarkan dengan positif dan senyawa levo atau yang digambarkan dengan bentuk negatif. Nah, untuk dextro dia akan memutar bidang polarisasi cahaya ke arah kanan. Sementara untuk levo dia akan memutar bidang polarisasi cahaya ke arah kiri. Nah, pada umumnya di alam ini
Secara umum yang paling sering dijumpai, asam amino umumnya terdapat dalam bentuk stereokimia L. Hal ini berkebalikan dengan karbohidrat yang umumnya dijumpai di alam dalam bentuk stereokimia D. Sehingga pada umumnya asam amino yang stereokimianya D itu merupakan asam amino sintetis yang diproduksi di laboratorium untuk kepentingan produksi maupun kepentingan pangan. Seperti contohnya pada slide ini, L-alanin dan L-leucin itu merupakan asam amino yang umum dijumpai di alam. Sementara untuk asam D asam glutamat itu umumnya merupakan hasil sintetis dari L asam glutamat yang digunakan pada bahan penyedap. Ini merupakan pengulangan yang tadi yang telah disebutkan bahwasanya secara umum asam amino yang ada di alam seperti contohnya alanin ini dia konfigurasi umumnya ialah L. Sementara asam amino yang konfigurasinya D itu umumnya dihasilkan secara sintesis kimia organik di laboratorium dalam bentuknya pun rasemat alias campuran ekimolar dari suatu stereoisomer D dan L-nya. Nanti kedua stereoisomer ini akan dipisahkan dan akhirnya dihasilkan masing-masing senyawa L dan senyawa D-nya yang akan digunakan pada proses industri maupun produk pangan. Ini merupakan pengulangan dari yang tadi telah disebutkan bahwasanya jika karbohidrat secara umum ditemui dalam bentuk konfigurasi D di alam, maka asam amino secara umum di alam ditemui dalam konfigurasi L. Nah, jika asam amino ini ditemui dalam bentuk L, maka umumnya secara proyeksi Fischer-nya, maka dapat dilihat bahwasanya gugus si NH3 ini akan terletak di sebelah kiri ya. Namun jika dia D, seperti contohnya pada karbohidrat ini, maka dia gugus OH-nya ini, gugus hidroksilnya akan terletak di sebelah kanan daripada proyeksi Fischer yang ada. Ini juga masih sama seperti yang tadi telah dijelaskan bahwasanya alanin merupakan suatu contoh asam amino yang umum ditemui dalam bentuk konfigurasi L di alam. Sementara untuk yang D-nya dia sangat sedikit dan hanya dihasilkan dari hasil sintesis kimia organik di laboratorium. Asam amino dapat bereaksi secara kimia dengan senyawa-senyawa tertentu membentuk suatu produk tertentu juga. Nah, reaksi asam amino sendiri itu umumnya terjadi pada gugus alfa karboksilnya, pada gugus alfa aminonya, dan juga pada gugus R-nya. Umumnya terjadi di antara ketiga gugus tersebut. Nah, produk yang dihasilkan dapat berupa amida, dapat berupa ester, dan dapat berupa juga asil halida. Contoh reaksinya yang pertama ialah reaksi ninhidrin. Reaksi ninhidrin ini merupakan salah satu reaksi penentuan atau analisis asam amino secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, untuk reaksi ninhidrin ini prinsipnya ialah secara kuantitatif asam amino akan dipanaskan lalu akan ditambahkan dengan reaksi ninhidrin di mana jika asam amino tersebut berupa asam amino bebas, maka akan dihasilkan larutan yang berwarna biru. Nah, khusus untuk asam amino prolin dan hidroksifluorin, maka gugus aminonya tersubstitusi sehingga larutan akan berbentuk kuning. Namun, secara umum dapat disimpulkan bahwasanya reaksi ninhidrin akan menghasilkan hasil yang positif atau sesuai jika suatu sampel mengandung asam amino bebas. Selanjutnya ialah reaksi Sanger. Reaksi Sanger itu merupakan reaksi antara alfa amino dengan FDNB atau 1-fluoro 2,4 di nitrobenzen, di mana reaksi Sanger ini merupakan penentuan asam amino N ujung suatu rantai polipeptida. Dia karena si reagen Sanger ini dia akan bereaksi dengan gugus alfa amino dari suatu asam amino. Yang selanjutnya ialah reaksi Dansil klorida. Reaksi ini terjadi antara gugus amino dari suatu asam amino dengan 1 dimetil amino naftalen 5 sulfonil klorida, di mana nanti hasilnya dapat berfluoresensi atau dapat bersinar di dalam gelap, yang menandakan terbentuknya hasil positif. Nah, reaksi selanjutnya ialah reaksi Edman, di mana reaksi ini terjadi antara gugus alfa amino dengan
fenyl isothiocyanat. Senyawa lingkar fenylthiohidantoin, nah ini akan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Dan selanjutnya reaksi Edman ini digunakan juga untuk menentukan asam amino yang ujung N-nya dari suatu rantai polipeptidanya. Jadi dia akan menentukan apa jenis asam aminonya yang menjadi ujung N-nya gitu di dalam suatu rantai protein. Reaksi selanjutnya ialah reaksi basa Schiff, di mana alfa amino akan bereaksi dengan gugus aldehid dari region basa Schiff-nya. Yang selanjutnya ialah reaksi dengan gugus R. Nah, ini reaksinya tidak spesifik, jadi banyak jenisnya. Contohnya pada gugus SH pada cysteine itu akan membentuk ikatan disulfida. Jadi SH-nya akan berikatan, atom H-nya akan lepas dan terbentuk ikatan antara dua atom S dari masing-masing residu cysteine. Selanjutnya juga dapat terjadi pada hidroksifenol pada tirosin, guanidium pada arginin yang akan bereaksi dengan logam berat seperti perak maupun pada raksa dan akan membentuk suatu senyawa logam protein. Selain itu juga dapat bereaksi dengan suatu merkaptida. Nah, oksidasi cysteine dengan adanya ion Fe ini juga salah satu contoh reaksi dengan gugus R, yaitu akan membentuk suatu disulfida cysteine. Jadi intinya logam berat ini sangat berbahaya jika dia bertemu dengan protein karena dia mampu untuk merusak struktur dari suatu protein dan asam aminonya. Yang selanjutnya akan dibahas ialah teknik analisis asam amino. Secara umum, asam amino dapat dianalisis dengan menggunakan suatu teknik analisis tertentu atau juga dengan menggunakan suatu reagen tertentu. Nah, jika menggunakan suatu reagen tertentu, itu contohnya tadi adalah reaksi ninhidrin atau juga dengan reaksi Sanger. Namun, jika menggunakan teknik analisis tertentu, maka contohnya bisa secara kualitatif dan juga bisa secara kuantitatif. Kalau kualitatif dia hanya untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu asam amino tertentu, tapi kalau dia kuantitatif, dia sudah menentukan berapa jumlahnya, berapa kadarnya asam amino tertentu di dalam satu sampel yang diuji. Nah, secara kuantitatif itu kita dapat menggunakan 4 tipe analisis. Yang pertama ialah kromatografi partisi yang didasarkan pada perbedaan bobot molekul dari asam amino yang ada pada sampel. Dia sifatnya menggunakan kolom. Nah, selanjutnya ialah kromatografi penukar ion. Ion exchange ini dia didasarkan terhadap perbedaan sifat asam basa dari asam amino di dalam sampel. Dia juga sama jenis kromatografi kolom. Dan yang terakhir ialah kromatografi lapis tipis, di mana pemisahannya didasarkan pada perbedaan kecepatan migrasi asam amino di dalam suatu fasa diam. Jika suatu asam amino lebih terikat baik dengan fase diam, maka dia akan lebih dulu terjerat di fase diamnya. Dan jika dia lebih mudah untuk dibawa oleh element atau fase geraknya, maka dia akan semakin jauh tertarik dari fase diamnya. Nah, yang terakhir ialah elektroforesis. Elektroforesis ini dia menggunakan medan listrik untuk menganalisis dan memisahkan asam-asam amino yang ada di dalam suatu sampel. Selanjutnya juga dapat juga dianalisis asam amino ini dengan menggunakan teknik kuantitatif. Yang paling sering digunakan ialah teknik spektrofotometri. Jadi dia akan direaksikan dulu dengan suatu reagen hingga muncul warna tertentu. Lalu selanjutnya warna yang muncul akan diukur konsentrasinya menggunakan absorbasi cahaya pada lambda tertentu. Nanti akan dikonversi menggunakan suatu perhitungan yang disebut dengan hukum Lambert-Beer dan nanti akan dihasilkan total konsentrasi asam amino di dalam sampel tersebut. Nah, di sini juga ada reaksi asam amino yang lain, yaitu reaksi pembentukan ikatan peptida atau reaksi pembentukan suatu peptida. Nah, reaksi ini terjadi apabila ada gugus karboksil dari satu asam amino yang bertemu dengan gugus amina pada suatu asam amino lainnya. Jadi kedua asam amino ini akan berikatan dengan melepaskan, salah satu asam amino akan melepaskan gugus OH-nya dari gugus karboksilnya, dan juga asam amino yang lain akan melepas atom H-nya dari gugus NH2-nya atau gugus aminanya. Sehingga akan melepas molekul air dan terbentuklah ikatan antara dua asam amino tersebut yang ikatannya berupa ikatan amida, yaitu CONH. Di mana ikatan ini disebut dengan ikatan peptida.
Nah, ikatan ini merupakan ikatan tulang punggung, yaitu ikatan yang menyusun suatu rantai polipeptida atau rantai protein. Pembentukan ikatan peptida ini merupakan reaksi kondensasi alias reaksi di mana terjadi pelepasan suatu molekul kecil atau molekul H2O pada umumnya, dan dia merupakan suatu reaksi yang paling sering untuk terjadi di tubuh manusia dalam bentuk sintesis protein. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwasanya suatu rantai polipeptida atau rantai peptida itu disusun oleh ikatan tulang punggung atau ikatan utamanya berupa ikatan peptida. Nah, jika suatu rantai polipeptida ini tersusun atas 3 asam amino, residu asam amino, jadi residu itu ialah jumlah asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Nah, jika dia tersusun atas 3 polipeptida atau tripeptida, maka jumlah ikatan peptidanya itu ialah jumlah peptidanya dikurangi 1, sehingga jumlah peptidanya adalah 2. Jumlah ikatan peptidanya adalah 2, maaf. Nah, perhitungan ini juga dapat digunakan untuk menentukan ikatan peptida pada polipeptida dengan jumlah asam amino yang banyak. Suatu pentapeptida atau suatu polipeptida yang tersusun atas 5 residu asam amino ini memiliki 4 ikatan peptida. Nah, strukturnya itu sama pada setiap polipeptida atau setiap protein. Ini tersusun atas ujung N itu yang ada di sebelah kiri, ada gugus NH3-nya, dan ujung kanannya itu yang paling kanan ialah ujung C, alias ujung karboksil, ada gugus CO-nya di situ. Nah, di sini contohnya ialah seril, glisil, tirosin, tirosinil, alanil, dan leusin. Nah, penamaannya ini secara umum itu nama asam amino yang membentuk protein ini disebutkan satu persatu. Hanya ujungnya itu diganti menjadi il. Jika tadi namanya serin, maka namanya menjadi seril, glisil, tirosinil, alanil, dan ujungnya yang paling ujung yang menjadi ujung C tetap disebut dengan, sehingga namanya tetap seril, glisil, tirosinil, alanil, dan leusin. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu protein, bagaimana struktur dan sifat protein secara umum. Protein ialah makromolekul polipeptida yang tersusun dari L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi monomernya ialah L asam amino, karena asam amino itu kan secara umum ditemui L di alam ya. Dan dia dihubungkan oleh ikatan tulang punggungnya berupa ikatan peptida. Nah, protein memiliki 4 struktur yang umum dijumpai di alam. Yang pertama ialah struktur primer, yang kedua ialah struktur sekunder, ketiga struktur tersier, dan keempat ialah struktur kuartener. Nah, kita akan membahas keempat struktur ini di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama ialah struktur primer protein. Untuk struktur primer protein itu sebenarnya hanyalah rantai polipeptida biasa, yaitu dari residu-residu asam aminonya yang saling berikatan dengan ikatan peptida membentuk suatu rantai polipeptida. Ini tidak ada struktur yang khusus, sama seperti yang telah dibahas sebelumnya, hanya berupa ikatan peptida antar residu asam amino. Selanjutnya ialah struktur sekunder protein. Nah, struktur sekunder ini terbentuk ketika struktur primer protein yang hanya berupa rantai polipeptida biasa itu saling berikatan hidrogen, baik secara intrarantai di dalam rantainya masing-masing atau antar rantai, jadi dengan rantai-rantai protein lainnya. Nah, ikatan hidrogennya terjadi antara atom O dengan atom H pada setiap gugus karboksil atau gugus amina dari masing-masing residu asam aminonya. Nah, jadi misalkan di sini, kalau misalkan dia ikatan hidrogennya terjadi pada intrarantai, jadi dalam satu rantai itu dia berikatan hidrogen nih antara atom O dan H-nya, maka dia akan melipat si proteinnya itu. Rantai proteinnya akan tertarik, akan agak melipat, dan akhirnya terbentuk suatu struktur yang disebut dengan alpha helix. Jadi dia bentuknya spiral, memutar. Nah, ini dia umumnya strukturnya itu spiral dan dia banyak ditemukan di rambut ya kalau tidak salah. Yang selanjutnya ialah struktur ketika terbentuk ikatan hidrogen yang berupa antar rantai. Jadi misalkan pada rantai 1 atom O-nya
berikatan hidrogen dengan atom H pada rantai kedua, maka akan terbentuk struktur yang disebut dengan beta sheet, alias lembaran-lembaran yang saling berikat satu sama lain. Nah, ini umumnya strukturnya banyak ditemui pada wall. Nah, struktur beta sheet ini memiliki dua tipe. Yang tipe pertama ialah antiparalel. Kalau misalkan dia ini berikatannya itu posisinya berlawanan. Jadi dia posisinya seperti pencerminannya atas sama bawahnya. Nah, dia bentuknya antiparalel. Nah, yang kedua ialah struktur paralel. Kalau misalkan dia itu posisinya sama antara yang berikatan itu. Jadi atas bawahnya itu sama, maka dia ikatan hidrogennya itu akan agak memiring. Nanti jadinya itu rantai paralelnya itu akan melipatnya ke arah depan. Kalau tadi melipatnya ke arah bawah. Sementara kalau yang ini yang paralel dia melipatnya ke arah depan belakang. Tadi kalau yang anti paralel dia atas bawah melipat. Nah, perbedaannya itu tadi disebabkan oleh posisi rantainya yang berbeda saat dia berikatan hidrogen. Nah, ini adalah contoh struktur beta sheet pada suatu rantai polipeptida. Ini sudah struktur sekunder ya. Jadi dia sudah berikatan hidrogen antara atom H dan atom O pada masing-masing rantainya. Nah, yang selanjutnya ialah struktur tersier dari suatu protein. Struktur tersier ini merupakan struktur yang paling penting di dalam suatu pembentukan protein, karena umumnya struktur tersier ini yang paling sulit untuk membentuknya dan menjadi ciri kekhasan dari suatu tipe protein tertentu gitu. Misalkan pada protein insulin, contohnya dia memiliki ikatan disulfida yang khas membentuk struktur tersier dari si insulin tersebut. Nah, nanti protein lain pun sama memiliki ikatan struktur tersier yang berbeda-beda yang menjadi kekhasannya masing-masing. Nah, ini dapat dideteksi struktur tersier ini menggunakan citra digital dari aplikasi tertentu ya. Bisa dengan ChemDraw atau juga bisa dengan menggunakan properti in silico. Struktur tersier sendiri merupakan struktur protein yang disusun oleh ikatan-ikatan yang khas antara rantai sampingnya, antara gugus samping proteinnya. Nah, ada beberapa ikatan yang paling sering membentuk struktur tersier protein. Yang pertama ialah ikatan hidrogen. Nah, ini berbeda dengan ikatan hidrogen yang membentuk struktur sekunder. Kalau misalkan dia struktur sekunder itu, dia ikatan hidrogennya terjadi pada gugus karboksil atau gugus aminanya. Tapi kalau misalkan dia terjadi pada gugus rantai sampingnya, maka dia membentuk struktur tersier. Nah, kalau misalkan yang kedua itu ialah ikatan ionik. Biasanya terjadi pada asam amino yang memiliki rantai samping bermuatan. Nah, yang selanjutnya ialah interaksi hidrofobik dan van der Waals. Ini biasanya terjadi pada asam amino yang rantai sampingnya itu nonpolar ya. Dia senyawa alifatik. Jadi dia akan berkumpul di tengah. Nah, selanjutnya itu yang adalah ikatan ionik. Ikatan ionik ini dia umumnya juga terjadi pada asam amino yang memiliki muatan. Nah, untuk ikatan ionik ini, yang ikatan ionik dan ikatan hidrogen, dia ini umumnya akan membentuk struktur luar protein. Jadi karena dia itu kan protein itu secara umum larut dalam air ya. Jadi karena air itu bersifat ionik, maka pasti akan mudah larut dalam senyawa yang ionik juga kan. Maka protein itu kan mudah larut dalam air jika bagian luarnya itu ialah ionik. Maka si struktur ionik ini, ikatan ionik ini akan mendominasi di bagian luar protein. Sementara untuk di bagian tengahnya itu dia akan membentuk interaksi hidrofobik. Jadi hidrofobiknya itu akan berkumpul di bagian tengah. Sementara yang ioniknya akan keluar ke bagian pinggiran sehingga akan mudah larut protein tersebut di dalam air. Ini sangat penting sekali untuk menjalankan fungsi-fungsi biologis di dalam tubuh makhluk hidup. Karena kita ketahui bahwasanya pelarut utama di dalam tubuh makhluk hidup ialah air. Nah, yang terakhir ialah struktur yang paling kompleks, yang paling rumit, yaitu struktur kuartener protein. Struktur kuartener ini terjadi apabila suatu protein sudah berinteraksi dengan rantai polipeptida lain, namun bukan seikatan hidrogen ya, tapi lebih ikatan yang kompleks. Dan juga apabila terjadi interaksi antara suatu rantai protein dengan atom-atom non-organik. Contohnya seperti logam dan sebagainya.
Contohnya di sini yang paling sering umum dijumpai ialah hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan protein oligomer. Dia tersusun atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta dengan bobot molekul kurang lebih 64.500 Dalton. Nah, fungsinya ini untuk membawa oksigen pada sel darah merah. Nah, hemoglobin ini dia tersusun atas 4 rantai suatu protein struktur tersier yang disebut dengan mioglobin, di mana 4 mioglobin ini akan berikatan dan bagian tengahnya itu akan diisi oleh atom Fe atau atom besi. Nah, di mana atom besi inilah yang akan menjalankan fungsi untuk membawa oksigen dari si hemoglobin tersebut. Berikut disajikan data bobot molekul beberapa protein yang umum dijumpai. Contohnya di sini pada sitokrom C itu di manusia, bobot molekulnya sekitar 13.000 Dalton. Nah, yang selanjutnya ada ribonuklease A, lisozim itu pada telur, myoglobin tadi sudah disebutkan bahwa itu penyusun daripada hemoglobin. Selanjutnya kimotripsinogen ini enzim ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti bobot molekul ini dapat menentukan protein mana yang paling kompleks strukturnya dan juga protein mana yang nanti akan lebih mudah dipisahkan dengan menggunakan suatu teknik analisis tertentu. Selanjutnya akan dibahas mengenai penggolongan atau klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya. Seperti kita ketahui bahwasanya protein merupakan biomolekul yang berperan sangat penting di dalam fungsi biologis makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, beberapa fungsi yang paling penting protein itu yang pertama ialah enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan protein yang berperan sebagai biokatalis atau suatu komponen biokimia yang mampu mempercepat jalannya reaksi kimia namun tidak ikut bereaksi dalam reaksi tersebut. Nah, enzim ini merupakan protein yang terbesar yang komposisinya paling besar di dalam suatu makhluk hidup dan paling penting juga fungsinya karena enzim ini memainkan beragam fungsi penting. Dan enzim juga tidak hanya mempercepat reaksi kimia, namun juga dia mampu menjalankan reaksi kimia tertentu yang tidak mampu dilakukan secara natural. Karena enzim ini mampu bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi akan lebih mudah untuk berlangsung. Yang kedua ialah berperan sebagai zat pembangun, di mana protein akan berperan sebagai unsur pembentuk struktur sel, seperti glikoprotein, dinding sel, elastin, serta protein serat yang ada contohnya pada daging. Selanjutnya, protein juga berperan sebagai kontraktil, yaitu berfungsi dalam proses gerak, seperti aktin dan miosin ini merupakan protein yang terdapat pada sel otot, di mana miosin merupakan unsur filamen tak bergerak dalam miofibril, sementara aktin ialah unsur filamen tak bergerak dari dalam miofibril itu sendiri. Yang terakhir ialah protein pengangkut, di mana protein menjalankan fungsi pengangkutan berbagai macam zat melalui aliran darah. Contohnya ialah hemoglobin yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya, di mana hemoglobin ini berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen. Selain itu juga terdapat mioglobin, di mana mioglobin ini berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen sama seperti hemoglobin, namun tempatnya berbeda. Jika hemoglobin itu terdapat pada aliran darah, maka mioglobin terdapat di dalam jaringan otot dan berfungsi untuk memasok oksigen pada jaringan otot. Yang ketiga ialah serum albumin, di mana ini merupakan pengangkut asam lemak di dalam darah manusia. Nah, ini merupakan lanjutan mengenai fungsi biologis protein di dalam tubuh makhluk hidup. Yang kelima ialah fungsi protein sebagai hormon. Hormon merupakan suatu protein yang berfungsi secara aktif seperti enzim, di mana hormon ini berperan dalam persinyalan di dalam makhluk hidup atau berperan sebagai biosinyal. Nah, hormon ini sangat penting fungsinya, di mana hormon mengatur berbagai macam metabolisme seperti metabolisme glukosa yang diatur oleh hormon insulin, serta pertumbuhan primer diatur oleh hormon somatotropin, serta pertumbuhan sekunder seperti hormon-hormon gonadotropin yang mengatur perkembangan fungsi seksual. Yang keenam, protein mampu berperan sebagai toksin, sebagai racun, di mana contohnya ialah racun ular. Racun ular ini merupakan protein enzim yang dapat menyebabkan terhidrosisnya fosfogliserida. Beberapa racun ular yang mengandung protein diantaranya jenis neurotoksin yang mampu menyebabkan gangguan pada sel saraf.
Selain itu juga terdapat juga toksin yang dihasilkan oleh bakteri, seperti contohnya Clostridium botulinum yang menghasilkan toksin botulin, di mana toksin botulin ini merupakan suatu protein yang dapat menyebabkan keracunan bahan makanan yang mampu menimbulkan kelumpuhan hingga kematian jika dikonsumsi oleh manusia. Yang selanjutnya, yang ketujuh, protein juga dapat berperan sebagai pelindung, di mana ini contohnya terdapat di dalam proses pembekuan darah, di mana kita ketahui bahwasanya di dalam darah terdapat protein-protein fibrinogen. Nah, protein fibrinogen ini adalah sumber pembentuk fibrin atau benang-benang yang mampu menutupi pembuluh darah yang pecah dalam proses pembekuan darah sehingga darah akan berhenti mengalir. Selain itu juga terdapat trombin, yaitu komponen yang berfungsi dalam mekanisme pembekuan darah. Nah, yang terakhir, protein juga dapat berperan sebagai cadangan, di mana protein ini akan disimpan untuk berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Seperti contohnya ovalbumin, yaitu protein yang terdapat pada putih telur, di mana ini digunakan sebagai cadangan nutrisi bagi si embrio yang ada di dalam telur. Dan yang selanjutnya ialah kasein. Kasein itu merupakan protein nutrisi yang tersimpan di dalam susu. Ini merupakan contoh beberapa protein yang berfungsi di dalam fungsi biologis makhluk hidup. Yang pertama, yang berada di kiri atas berwarna merah ini merupakan protein serat kolagen, yaitu protein yang berperan di dalam jaringan pengikat sehingga berperan sebagai protein struktur. Nah, protein ini ialah protein yang terdapat di dalam daging contohnya, di mana ini akan membuat tekstur daging menjadi lebih keras. Nah, selanjutnya yang berada di bagian kiri bawah yang berwarna biru ini merupakan protein miosin, yaitu protein yang berperan di dalam fungsi pergerakan atau motilitas. Nah, protein miosin ini akan memacu terjadinya kontraksi pada sel otot manusia contohnya. Nah, selanjutnya yang berada di kiri atas, maksud saya kanan atas, ini merupakan protein penggumpal darah atau protrombin. Nah, protein protrombin ini ialah protein yang akan berperan ketika terjadinya pendarahan. Dan yang terakhir yang berada di bagian kanan bawah yang berwarna ungu merupakan protein serat atau protein elastin juga yang berperan di dalam fungsi protein struktur. Berdasarkan bentuk struktur rantainya dan kelarutannya di dalam air, protein terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah protein serabut, serta yang kedua ialah protein globular. Namun di slide ini tidak dibahas mengenai protein globular, namun akan saya terangkan terlebih dahulu bahwa protein globular ini merupakan protein yang bentuknya berlipat-lipat rantainya. Nah, dan protein globular ini merupakan protein yang dapat larut di dalam air, karena rantai polipeptidanya ini tidak memanjang namun lebih terlipat sehingga dia lebih mudah untuk larut di dalam air. Nah, protein yang kedua ialah protein serabut atau protein fibrosa. Nah, protein fibrosa ini merupakan protein yang tidak larut di dalam air. Hal ini terjadi karena rantai polipeptida dari protein fibrosa atau protein serabut berbentuk memanjang, serta tidak terletak dalam satu sumbu yang terlipat, seperti halnya pada protein globular. Nah, kedua protein ini memiliki fungsi yang berbeda. Jika protein serabut memiliki fungsi sebagai protein struktural atau pelindung, dan umumnya terdapat pada rambut, wol, sayap, kuku, dan tanduk. Nah, namun protein globular ini umumnya berperan sebagai protein aktif, di mana contohnya ia berperan sebagai enzim dan juga berperan sebagai hormon. Hal ini terjadi karena enzim dan hormon ini memerlukan kelarutan yang tinggi di dalam air agar dapat larut di dalam darah, contohnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya salah satu contoh protein serabut atau fibrosa yang paling terkenal ialah keratin. Nah, keratin ini merupakan suatu protein fibrosa yang berperan penting dalam menyusun rambut dan menyusun kuku pada manusia contohnya. Dan hal ini membuktikan bahwasanya protein fibrosa tidak larut di dalam air. Hal ini karena rambut itu tidak dapat dilarutkan di dalam air. Pada gambar ini dapat dilihat bentuk atau struktur daripada protein keratin.
Nah, protein keratin alpha helix ini merupakan protein fibrosa yang terdiri atas dua rantai protein yang saling berpilin satu sama lain. Nah, pilinan keratin ini tersusun atas dua rantai utama yang disebut dengan protofilamen. Nah, protofilamen ini keduanya memiliki jarak sekitar 20-30 Armstrong. Nah, protofilamen ini akan berkumpul dan berpilin satu sama lain membentuk struktur yang disebut dengan protofibril. Nah, protofibril ini memiliki jarak atau lebar sekitar 40-50 Armstrong dan yang akhirnya protofibril ini akan berpilin satu sama lain membentuk struktur keratin yang utuh. Nah, struktur keratin ini akhirnya akan berpilin juga satu sama lain membentuk struktur yang kita kenal sebagai rambut. Berikut ini merupakan contoh protein fibrosa lain, yaitu protein yang terdapat di dalam serat sutra dan jaring laba-laba. Nah, protein ini sifatnya fleksibel dan lentur, tetapi tidak dapat meregang. Hal ini terjadi karena protein ini harus memiliki sifat yang fleksibel dan lentur, karena jaring laba-laba itu memang harus mudah dilipat sehingga mampu digunakan untuk menggulung mangsa laba-laba. Namun juga tidak boleh sampai meregang karena hal ini dapat mengakibatkan lepasnya mangsa yang telah dikurung oleh jaring tersebut. Nah, protein pada jaring laba-laba ini merupakan protein yang mengandung residu asam amino glisin dan residu asam amino alanin dengan jarak antar rantai berkisar dari 3,5 Armstrong sampai dengan yang paling jauh sekitar 5,7 Armstrong. Ini merupakan contoh dari protein yang berperan di dalam fungsi biologis makhluk hidup. Nah, yang pertama ialah protein kolagen. Nah, protein kolagen merupakan protein yang terdapat di dalam urat atau tendon, serat kulit, pembuluh darah, tulang, dan tulang rawan. Protein kolagen tidak dapat meregang seperti halnya protein yang terdapat di dalam jaring laba-laba. Protein kolagen berbentuk helix, terdiri atas 3 peptida yang saling berulang, yaitu glisin X prolin atau glisin X hidroksifluorin. Nah, kolagen ini bersifat tidak larut dan tidak dapat dicerna oleh manusia. Nah, kolagen ini juga memiliki saudara kembar yang disebut dengan gelatin. Protein gelatin ini berbeda dengan protein kolagen karena protein gelatin ini dapat larut di dalam air dan dapat dicerna oleh manusia. Namun, secara umum kolagen dan gelatin memiliki struktur yang sama, yaitu sama-sama berbentuk helix dan juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai fungsi di dalam jaringan connective tissue atau sebagai jaringan penghubung antar satu jaringan dengan jaringan yang lain. Nah, protein ini dapat terhidrolisis pada suhu yang tinggi. Sehingga contohnya saat daging dipanaskan, beberapa tendon yang ada akan menjadi hancur atau menjadi lumer. Hal ini terjadi karena protein kolagen dan protein gelatinnya akan terhidrolisis saat suhu tinggi sehingga menyebabkan daging akan kehilangan tendonnya dan tekstur daging berubah menjadi lebih empuk. Nah, ini merupakan contoh lain protein yang juga berperan di dalam fungsi biologis makhluk hidup, yaitu merupakan protein mioglobin. Telah disebutkan bahwasanya protein mioglobin merupakan protein yang berperan di dalam pengangkutan oksigen. Namun berbeda dengan hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen di dalam pembuluh darah. Maka mioglobin ini berperan dalam mengikat dan menyuplai oksigen ke dalam sel otot. Di mana mioglobin ini merupakan protein yang tersusun atas 4 rantai polipeptida yang saling berpilin dan juga di tengah-tengahnya terdapat satu atom Fe atau atom besi. Nah, protein mioglobin inilah yang akan menyebabkan perubahan warna ketika daging sapi contohnya dipanaskan pada suhu tinggi. Hal ini terjadi karena struktur rantai protein pada mioglobin akan terhidrolisis saat suhunya meningkat sehingga warna protein ini akan berubah. Selain itu juga akibat pemanasan pada suhu tinggi, maka tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi besi yang di dalam struktur mioglobin
akan berubah sehingga menyebabkan warna keseluruhan dari mioglobin akan berubah juga. Sifat-sifat larutan protein. Seperti yang kita ketahui bahwasanya protein secara umum dapat dilarutkan di dalam air. Meskipun terdapat beberapa protein yang tidak dapat dilarutkan di dalam air, contohnya seperti keratin yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, beberapa sifat-sifat larutan yang mengandung protein, yang pertama ialah sifat asam basanya. Nah, sifat asam basanya ditentukan oleh gugus R atau gugus rantai sampingnya yang dapat berionisasi dan dipengaruhi oleh gugus tetangganya. Nah, protein ini akibat dari sifat asam basa yang unik ini, protein memiliki titik isoelektrik. Sama seperti asam amino yang memiliki pH isoelektrik, titik isoelektrik ini merupakan titik pH atau nilai pH di mana protein akan kehilangan kelarutannya dan akhirnya akan mengendap di dalam larutan tertentu. Nah, contohnya titik isoelektrik ini sering dimanfaatkan di dalam proses pengendapan protein-protein tertentu. Contohnya di dalam pembuatan tahu. Tahu itu merupakan ekstrak protein kedelai. Nah, kedelai yang sudah dilarutkan ini akan diendapkan dan pH-nya akan diturunkan hingga mencapai pH isoelektriknya. Sehingga protein yang ada di dalam kedelai ini akan mengendap lalu dipadatkan sehingga terbentuklah tahu atau ekstrak protein kedelai. Nah, yang kedua ialah pemisahan larutan protein ini. Nah, larutan protein secara umum dapat dipisahkan dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama ialah elektroforesis, yang kedua ialah kromatografi, yang ketiga ialah pengendapan protein dengan garam, dan yang keempat ialah dengan menggunakan perbedaan kelarutan. Nah, untuk elektroforesis dan kromatografi akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Namun akan saya bahas sedikit mengenai pemisahan protein menggunakan pengendapan garam dan juga menggunakan perbedaan kelarutan. Nah, pengendapan protein sebagai garam ini merupakan metode pemisahan protein dari larutan dengan memanfaatkan sifat yang disebut dengan sifat salting out. Nah, sifat ini akan terjadi ketika suatu larutan protein ditambahkan dengan senyawa tertentu yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengikat air dibanding larutan protein. Sehingga ketika suatu senyawa tersebut ditambahkan, kita ambil contoh TCA yaitu trikloroasetat, maka TCA ini akan berikatan dengan lebih mudah dengan molekul air. Maka akibatnya protein akan kehilangan kelarutannya di dalam air dan akhirnya akan mengendap. Nah, yang kedua ialah perbedaan kelarutan. Dengan memanfaatkan perbedaan kelarutan, seperti contohnya ketika kita menambahkan garam ke dalam suatu larutan protein, dan juga menambahkan pelarut organik seperti alkohol, etanol, ke dalam larutan protein, maka akibatnya karena garam dan alkohol ini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengikat air dibandingkan dengan protein tertentu, maka akibatnya protein akan kehilangan kelarutannya di dalam air karena air cenderung untuk berpindah mengikat garam atau alkohol dan akibatnya protein akan mengendap ke dasar tabung. Sifat larutan protein yang ketiga ialah cara atau metode dalam menentukan bobot molekul dari suatu protein. Nah, dalam menentukan bobot molekul protein dapat digunakan metode sentrifugasi secara gradien atau juga dengan menggunakan metode filtrasi gel. Jika digunakan metode sentrifugasi, maka sampel larutan yang mengandung protein akan diputar dengan kecepatan tertentu sehingga protein tersebut akan berpisah berdasarkan bobot molekulnya. Bobot molekul protein yang lebih berat, protein dengan bobot molekul yang lebih berat akan mengendap ke bagian dasar tabung. Hal yang sama juga terjadi ketika kita memisahkan larutan protein dengan menggunakan metode filtrasi gel. Dan yang keempat, yang terakhir ialah isolasi protein dengan contohnya saat kita melakukan lisis sel, pemecahan sel, dan juga melakukan pemurnian protein, baik itu dengan metode kromatografi atau dengan metode elektroforesis. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai metode kromatografi dan metode elektroforesis.
dalam analisis sifat larutan protein. Nah, berikut ini merupakan teknik analisis sifat larutan protein yang pertama dengan menggunakan metode kromatografi. Kromatografi merupakan metode yang telah lama digunakan dan digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan kecepatannya di dalam melewati suatu fase diam, di mana si sampel ini juga akan dibawa oleh fase gerak yang akan melewati fase-fase diam. Jika suatu molekul lebih cenderung untuk terikat ke dalam fase diam, maka molekul tersebut akan lebih dulu untuk terjerat ke dalam fase diam. Sementara molekul yang memiliki kecenderungan lebih larut ke dalam fase gerak atau eluennya, maka molekul ini akan berada di bagian akhir dari perjalanan dalam melewati fase diam. Nah, kromatografi yang sering digunakan untuk analisis protein, di sini contohnya ialah kromatografi kolom. Nah, ketika kita melakukan kromatografi kolom, maka kita akan menuangkan sampel protein ini yang terdapat di dalam larutan tertentu ke dalam suatu eluen atau fase geraknya. Nah, ketika kita campurkan antara fase gerak dengan sampelnya, maka kita masukkan campuran keduanya ke dalam fase diam. Nah, di dalam fase diam ini akan terjadi filtrasi atau pemisahan oleh fase diamnya, sehingga jika protein ini memiliki molekul yang lebih besar ukurannya, maka protein tersebut akan lebih mudah untuk keluar dari tabung ini, dari kolom ini. Hal ini terjadi karena ketika ukuran dia besar, maka dia lebih sulit untuk ditarik oleh fase diam. Sementara kebalikannya, ketika protein ini berukuran lebih kecil, maka dia akan lebih mudah dijerat oleh fase diam, sehingga dia akan sedikit keluar karena lebih cenderung untuk tertahan di bagian fase diamnya. Jika tadi kromatografi digunakan untuk memisahkan protein yang berbeda ukurannya, maka kromatografi juga dapat digunakan untuk memisahkan protein yang berbeda muatannya. Namun perbedaannya ialah pada fase diamnya. Jika kita memisahkan protein yang berbeda muatannya, maka fase diam yang digunakan pada kromatografi itu harus merupakan fase diam yang bermuatan juga. Sebagai contoh, jika kita menggunakan fase diam yang bermuatan negatif, maka ketika kita memisahkan protein yang berbeda muatannya, protein yang muatannya berbeda atau berlawanan dengan muatan fase diam akan lebih mudah terjerat oleh fase diamnya, sehingga dia tidak akan keluar melalui kolom. Sebagai contoh, jika kita menggunakan fase diam muatan negatif, maka fase diam ini akan lebih mudah untuk menjerat protein pada sampel yang bermuatan positif. Sementara protein yang bermuatan negatif ini akan tertolak oleh fase diam, sehingga dia akan terus terbawa oleh eluen dan akhirnya keluar melalui kolom. Teknik kedua yang sering digunakan untuk menentukan sifat dari suatu larutan protein ialah teknik elektroforesis. Apa yang dimaksud dengan teknik elektroforesis? Elektroforesis merupakan suatu cara untuk memisahkan fraksi-fraksi campuran berdasarkan atas pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan di bawah pengaruh dari suatu medan listrik. Nah, elektroforesis ini banyak digunakan untuk menganalisis partikel-partikel atau biomolekul seperti asam nukleat, enzim, dan protein secara umum. Nah, untuk analisis protein sendiri dengan menggunakan elektroforesis itu secara umum protein nanti akan diletakkan di dalam suatu sumur. Sumur itu seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nah, nanti proteinnya itu, sampel dengan protein itu akan diteteskan di situ, dan di dalam medium penyangga ini yang berwarna putih ini, dia akan dialirkan suatu medan listrik. Nah, medan listriknya inilah yang akan membuat protein-protein yang ada di dalam sampel akan bergerak ke arah bawah. Dan nanti akhirnya setiap jenis protein akan terpisah membentuk pita-pita dengan jarak tertentu yang akan mencirikan jenis protein apa yang terdapat di dalam sampel tersebut. Ini merupakan contoh hasil dari elektroforesis berupa pemisahan
protein yang terdapat di dalam suatu sampel larutan. Dapat dilihat bahwasanya jika suatu sampel diteteskan di dalam sumur 2, maka untuk menentukan protein apa yang terkandung di dalam sampel yang diteteskan di dalam sumur 2, maka harus diteteskan pula standar berupa larutan standar protein di dalam sumur yang pertama, sumur 1. Nah, nanti ketika medan listrik ini dijalankan, maka kedua sumur ini akan tertarik. Maksudnya kedua larutan di dalam sumur akan tertarik dan sampel-sampel yang ada di dalamnya akan terpisah. Seperti misalkan pada standar ini memiliki sebanyak 8 protein, di antaranya miosin, beta-galaktosidase, glikogen fosforilase B, dan sebagainya. Nah, nanti di sini dapat dilihat bahwasanya ada angka-angka seperti 200.000 untuk miosin, beta-galaktosidase dengan 116.250. Nah, ini ialah MR atau bobot molekul standar dari si protein yang terdapat dalam standar ini. Nah, nanti ketika kita lihat hasil atau pita pada sumur yang kedua, nanti dapat dilihat bahwasanya di dalam sampel kedua ini terdapat protein yang memiliki MR di antara nilai 31.000 mili karbonik anhidrase dengan ovalbumin dengan MR sebesar 45.000. Nah, nanti kita akan memplot hasil dari pemisahan elektroforesis ini ke dalam suatu grafik yang nanti akhirnya dengan menggunakan rumus logaritma MR maka dapat diperoleh nilai bobot molekul dari protein yang terdapat pada sampel 2 dan akhirnya dapat ditentukan jenis protein apakah yang terdapat di dalam sampel nomor 2 tersebut. Berikut ini disajikan beberapa soal-soal latihan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, di sini terlihat soal nomor 1, sebutkan gugus-gugus fungsi yang terdapat pada senyawa di bawah ini. Nah, nanti dapat lihat bahwasanya untuk gugus fungsi yang terdapat pada masing-masing asam amino, peptida maupun protein ini, maka dapat lihat bahwasanya ada berbagai jenis gugus fungsi yang terdapat dalamnya dan ditandai dengan warna merah muda. Dapat dilihat di sini misalkan pada senyawa histidin ini terdapat gugus fungsi amina, gugus fungsi karboksil, dan gugus fungsi imidazol. Yang menjadi ciri khas dari asam aminohistidin, dia memiliki gugus fungsi imidazol. Selanjutnya, pada peptida epinefrin. Epinefrin ini adalah suatu hormon yang dia berperan di dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, epinefrin ini memiliki gugus metil, gugus amina, gugus hidroksil atau gugus OH, gugus fenil, dan juga gugus hidroksil lainnya. Nah, selanjutnya pada protein asetil koenzim A atau asetil CoA ini suatu protein yang berperan di dalam proses metabolisme juga ya, di dalam proses siklus Krebs. Nah, nanti asetil CoA ini memiliki gugus fungsi berupa gugus fungsi thioester atau gugus COS. Selanjutnya juga memiliki gugus fungsi amida, memiliki gugus fungsi hidroksil, memiliki gugus fungsi metil, gugus fungsi fosfoanhidrat, gugus fungsi fosforil, gugus fungsi imidazol, dan juga gugus fungsi amina. Soal nomor 2, tuliskan senyawa-senyawa polimer yang Anda ketahui. Seperti kita ketahui bahwasanya polimer itu terbagi menjadi 2. Terdapat polimer yang dinamakan polimer adisi dan polimer yang dinamakan polimer kondensasi. Nah, polimer adisi ini umumnya terjadi atas reaksi penggabungan molekul-molekul yang ukurannya lebih kecil atau monomer, namun tidak terjadi pelepasan molekul H2O. Seperti contohnya dalam pembentukan polimer-polimer yang umumnya bersifat sintetis, seperti pembentukan polivinil klorida atau bahan yang digunakan dalam pembuatan pipa paralon. Nah, yang kedua itu terdapat polimer yang disebut dengan polimer kondensasi. Nah, polimer kondensasi ini merupakan polimer yang terbentuk ketika monomer-monomer saling berikatan satu sama lain dan terlepasnya molekul H2O. Nah, polimer kondensasi ini merupakan polimer yang umumnya bersifat alami. Secara umum polimer alami itu terbagi menjadi 4.
Yang pertama itu ialah karbohidrat, yang kedua itu ialah lipid, yang ketiga itu ialah protein, dan yang keempat ialah asam nukleat. Nah, untuk masing-masing contohnya mungkin telah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi misalkan seperti polimer karbohidrat itu contohnya ada pati atau amilum dan juga ada selulosa. Pada lipid misalkan contohnya ada triacylglycerol dan sebagainya. Nah, untuk protein sendiri banyak contohnya ada seperti misalkan enzim-enzim tertentu, hormon-hormon tertentu dan sebagainya. Untuk asam nukleat sendiri terdapat polimer berupa DNA dan polimer berupa RNA atau asam ribonukleat. Soal nomor 3, apa yang terjadi bila konsentrasi di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel? Dan sebaliknya, bila konsentrasi di luar sel lebih rendah jika dibandingkan dengan konsentrasi di dalam sel. Nah, soal ini merupakan soal yang berhubungan dengan hukum osmotik atau hukum kesetimbangan cairan di dalam dan di luar sel. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya yang telah dibahas pada pertemuan kedua, bahwasanya jika suatu sel diletakkan di dalam cairan atau larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, sekali lagi, lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di dalam sel atau yang disebut dengan cairan hipertonis, maka sesuai dengan hukum osmosis air akan keluar dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi. Dari yang hipotonik di dalam sel ke yang hipertonik di luar sel. Maka akibatnya air akan keluar dari sel dan sel akan mengkerut. Sehingga dengan kata lain, jika konsentrasi di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel atau hipertonis, maka sel akan mengkerut. Atau yang dinamakan dengan krenasi. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi di luar sel lebih rendah atau hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel secara berlebihan. Ini mengakibatkan sel menjadi bengkak. Lama-kelamaan, jika sel terus membengkak hingga akhirnya mencapai batas maksimumnya, sel akhirnya akan pecah atau mengalami lisis. Jadi, jika konsentrasi di luar sel lebih rendah atau hipotonis dibandingkan di dalam sel, maka akan terjadi kondisi lisis pada sel, alias selnya akan pecah. Soal nomor 4 yang merupakan soal terakhir dari slide ini, saya bagi menjadi 2. Yang pertama, tuliskan rumus umum asam amino. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya rumus umum asam amino ini merupakan atom C yang memiliki 4 lengan. Nah, lengan pertama ialah atom H, lengan kedua ialah COO-, lengan ketiga ialah NH3 positif, dan lengan keempatnya ialah gugus R. Nah, gugus COO- merupakan gugus karboksil, gugus NH3 positif merupakan gugus amina, dan gugus R merupakan gugus rantai samping yang membedakan semua jenis asam amino yang ada di alam. Nah, rumus umum ini dapat dilihat pada gambar yang memiliki latar putih. Soal berikutnya, bila gugus R dari asam amino tersebut adalah atom H, maka apakah asam amino tersebut bersifat optis aktif? Nah, kita dapat melihat pada struktur yang berwarna hitam. Di sini dapat dilihat bahwasanya asam amino ini memiliki gugus karboksil, gugus amina, 1 atom H, dan 1 atom H lagi. Jadi dia memiliki 2 atom H. Maka otomatis dia tidak memenuhi syarat bahwa suatu senyawa tersebut bersifat optis aktif. Di mana senyawa yang optis aktif memiliki syarat berupa keempat lengannya pada atom C pusatnya yang terletak di bagian tengah ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Namun senyawa ini, asam amino ini dia hanya mengikat 3 senyawa yang berbeda sehingga dia tidak bersifat optis aktif. Nah, asam amino yang tidak bersifat optis aktif alias gugus R-nya berupa atom H merupakan asam amino glisin. Dan dia merupakan satu-satunya asam amino yang tidak bersifat optis aktif. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tutor biokimia umum pada pertemuan kali ini mengenai topik protein. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di tutor biokimia umum pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.